Kata para ulama bahwa zalim seperti ini itu lahir dari gelapnya hati. Itu dikatakan al-Imam Ibnul Jauzi, wa inna ma yansha'u dhulmu an zalamatil qalbi li'annahu lastanara bi nuril huda la'tabar. Kezaliman itu tuh lahir dari pekatnya hati, jamaah. Karena kalau hati dia penuh dengan cahaya iman, dia akan ambil ibrah. Dia akan ambil ibrah. Ini masalah hati. Hati yang jauh dari iman. Jadi kezaliman itu bukan karena nggak pintar, hadirin. Bahkan seringkali karena kita pintar, makanya bisa, kalau bahasa lapan, bisa ngadalin orang itu kan pintar dan cerdas. Ini kan buat orang yang pintar nih, buat orang yang jago berargumentasi, pandai bicara, orang yang punya nyali sampai dia berani bersumpah dan menanggung akibatnya nanti di akhirat. Kan kita udah bilang sumpah itu nggak gampang, susah, dan kita udah bacakan ayatnya. Itu fatal sumpah itu, jamaah, kalau ternyata digunakan tidak pada tempatnya. Kesannya aja enak banget ya tinggal sumpah, iya enak, terkesan, tapi siapkah nanti di hari kiamat? Nah, ini semua tentang masalah hati, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Makanya jadi orang yang pintar tuh bagus, hadir. Tapi kalau hati itu pekat, percuma. Yang ada kita zolimin orang terus, mempermainkan orang terus, dan kita merasa kita nggak tersentuh. Nggak selesai, hadirin, di dunia. Ini kezoliman yang menunjukkan kepekatan hati. Dan perlu kita ingat bahwa Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim itu nggak akan beruntung. Orang-orang yang zalim itu nggak akan beruntung, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya, yang zalim, itu nggak akan dapat keberuntungan, nggak akan. Terkesan aja dia menang di sebuah kasus, tapi nanti lihat deh kehidupannya berantakan. Karena jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dia zolimin orang, dia akan kena di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa ayat yang gamblang ini nggak bisa mempengaruhi diri dia? Karena hatinya pekat itu. Hatinya pekat. Coba kalau misalnya depan kita ada sebuah papan tulis besar dan ditulis itu di surat Al-An'am tadi, innahu la yuflihul zalimun. Coba kita lihat lagi. Sesungguhnya orang-orang zalim itu nggak akan beruntung. Nah, ini persis depan kita nih. Tapi begitu kita mau baca nih ayat, mati lampu, hadirin. Dan ini pakai di whiteboard atau di dinding gitu, ayat ini. Begitu membaca, mati lampu dan pekat sekali kondisi ruangan tersebut. Jadi walaupun tuh huruf besar-besar, gak bisa kita baca, mati lampu. Saking pekat dan gelapnya tuh ruangan, gak bisa kita, padahal tuh ayat persis depan hidung kita tuh, gak bisa kita baca. Ya begitulah kalau orang yang hatinya pekat. Mau di depannya dibacain ayat, nggak didengar, nggak bisa. Ini loh ayatnya, nggak dilihat.
Nggak bisa deh. Mas ini nggak akan beruntung loh mas. Mungkin Anda menang di pengadilan, atau mungkin Anda menang di kasus, mungkin Anda menang di misalnya di hadapan Pak RT atau Pak RW, atau di hadapan kepala sekolah atau apalah. Anda bisa berargumentasi, Anda bisa jatuhkan yang lain. Tapi nggak akan beruntung hidup Anda. Tetap aja dilakukan. Tetap aja dilakukan. Karena hati itu pekat. Makanya nih hati perlu selalu dibersihkan. Nah ini sering kita lupa. Seringkali kita tuh dalam hidup fokusnya bersihin barang-barang kita, bersihin rumah kita, perabotan kita. Mau kemana mas? Nyuci mobil. Bagus. Mau kemana? Nyuci motor. Nanti jam 10 sekedar info aja, ada tukang bersih-bersih di rumah ya. Oh iya, oke. Biasa rutinitas 2 minggu sekali. Mau ngapain mas? Mau nguras kolam ikan, nanti jadi tempat nyamuk lagi. Itu bagus, tapi yang jadi masalah kenapa hati kita nggak pernah kita bersihin? Baju aja dicuci, padahal kaos kita juga bukan kaos yang mahal juga. Kita beli 50.000 3, itu aja dicuci rutin. Kita nyuci sendal jepit kita, padahal belinya 10 ribuan. Nah ini hati yang mahalnya minta ampun lah, kok nggak dibersih-bersihin, itu loh hadirin. Ya makanya nggak heran sikapnya begitu. Itu jamaah. Gimana bersihinnya? Ilmu nafi hadirin. Ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan iman dan amal. Itu harus begitu. Kenapa hati pekat? Ya maksiat kata Nabi. Nukitat lahu nuktatun sauda. Kalau kita maksiat itu Allah akan bubuhkan noda hitam dalam hati kita. Kan gitu. Karena ilmu nafi tentang iman, tentang tauhid, tentang iman kepada hari kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Makanya kalau kita ingin membersihkan hati kita, itu duduk di majelis ilmu itu atau di kajian harga mati jamaah. Itu yang akan ngebersihin. Lalu begitu saya kajian berusaha diamalin. Berat, iya berat. Tapi diamalin lah, pelan-pelan diamalin. Nanti Allah bersihkan hati kita.